Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya Pak Jas, ini kan dunia ya. Banyak yang ini dunia itu kilau, seibarat gimana ya? Silau gitu. Banyak yang tertipu kan. Saya udah berusaha seimbang dunia akhirat gitu. Tapi condong aja ke dunia gitu. Itu gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dunia door prize-nya. Ya door prize-nya dunia pasti. Kalem Bu. Bagaimana? Saya sudah berusaha menyeimbangkan dunia akhirat. Saya dulu begitu dan saya gagal terus. Saya tidak bisa menyeimbangkan dunia dengan akhirat. Saya lari ke akhirat saja. Dunia saya tinggalkan. Caranya langkah pertama saya waktu itu, saya kumpulkan anak saya dan istri saya. Nanti balik, saya kumpulkan istri saya. Beda itu namanya, beda. Saya kumpulkan anak saya dan istri saya. Kemudian setelah itu saya bagikan semua yang saya punya. Saya bongkar lemari saya. Nih buat kalian. Saya ajak menantu juga kebagian. Saya ajak cucu juga kebagian. Nih saya punya tanah di anu ini, tanah ini di sini buat kamu ya. Tanah ini di sini buat kamu. Bikin rumah. Tapi tetap kamu tinggal di sini. Kan teman rumah kalau bapak meninggal baru kalian pindah. Acan maut mangariung heula. Ya, ngumpul dulu kami. Saya sama cucu. Sekarang cucu saya masuk rumah sakit karena tifusnya karena virus dia suka jadi aja kena. Di video call sama anak saya, cucu saya kepada saya, langsung dia bilang akan jadi sono pan, cucu nyebut akang dadah akang muah gitu. Aduh eta, saya minta ke dokternya, dok titip ya itu cucu saya, mau macam-macam, dokter sing jadi orok deui. Alhamdulillah. Saya lepas semua, saya sudah bagikan semua pada anak, cucu, menantu, istri. Sekarang saya sudah meninggalkan dunia ini. Dunia saya simpan di belakang. Saya kejar ridho Allah saja. Mudah-mudahan. Saya pulang betul-betul Allah ridho saya. Tuh. Jadi masih perlu ngejar dunia. Akhirat saja. Masih perlu ngejar dunia. Kalau tahu besok mau meninggal dunia tinggalkan mah. Tinggalkan buat apa ya? Terus saya ditinggalin. Tinggalkan jangan naon darek maut itu. Mending teh ayeuna ninggalkeun daripada dingke-engke, betul. Mending meninggal sekarang dijamin masuk surga, mending meninggal 10 tahun lagi dijamin masuk surga. Sekarang kan? Jelas atuh di surga. Mending ayeuna mending ke surga jaminannya. Ayeuna. Ada yang mending 10 tahun deui balikeun surganya diganti. Mending ayeuna dapat 10 juta, mending 10 tahun deui dapat 10 juta. Tuh hari duit hayang ayeuna, hari maut nih. Kan gitu. Itu. Oh, sudah karena Allah. Sekarang tinggalkan dunia. Saya sudah tinggalkan itu semua. Sudah tidak ada lagi warisan. Kalau meninggal paling mobil saya tadi mencan jual beres. Enteng sekali hidup. Ada uang, saya telepon bendahara di madrasah. Bro, sini bro. Kalau saya memang bro-broan. Kan bro di juru, bro dipantau. Udah, saya kasihin ke bendahara untuk ngurus madrasah, sisanya ke rumah beres, nggak ada masalah. Pas tadi cucu saya kebetulan pas saya jalan ke sini, cucu saya keluar, kebetulan saya terlambat karena ada yang meninggal. Tadi ada yang meninggal, terus saya dapat telepon cucu saya keluar dari rumah sakit. Terus saya tanya berapa Kang itu biayanya? Gratis Pak. Nah gratis, nggak tahu, udah dokternya. Ulah cina incu padudi bisi kawalat rumah sakit, nah gitu. Ya gratis. 6 hari dirawat, ya syukurlah gratis, kita syukuri saja dan nikmat atau hidup. Sok hidup segala gratis enteng tuh, tapi jadi dinamis tidak. Ujungnya butuh uang nggak saya? Nggak butuh kan gitu, udah nggak butuh semua gratis. Kenapa saya dikasih gratis terus oleh Allah? Karena dunia sudah saya tinggalkan, Allah yang ngasih dan tidak mungkin administrasi rumah sakit mau memberikan gratis. Mending kalau untuk saya itu incu, karena saya sering bicara bahwa cucu itu ajaib, cucu bikin kuat, iya kan? Saya lemas-lemas ketemu cucu, wah seger dong. Akang, kamu, ais, gendong, kuat. Lepasin lagi, tuntun masuk ke dalam, ketemu nenek, leles deh. Jadi cucu bikin kuat, nini bikin leles. Iya ketemu leles deh, aduh si emak.
Meskipun kalau dipotret mah masih kene pantas lah ya, kalau saya dipotret sama dia ada gelis kene. Kan tetapnya gelis-gelis ke cucu yang bikin kuat. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya tidak silau? Tutup mata kita untuk dunia ini, tinggalkan dunia ini, dan bekerja keras untuk mengharapkan ridho Allah. Bagaimana dengan kafe ini? Dengan bober ini? Kerjakan semuanya karena Allah. Lakukan yang terbaik dengan menu yang terbaik, dengan rasa yang terbaik, supaya orang datang paling tidak pada saat minum langsung nyebut Alhamdulillah. Itu sudah ibadah. Alhamdulillah, iya kopi pas nguyup Bray Madinah. Wow, edun pan. Saya mau di tukang kopi itu mah pas nguyup teh poek kan gitu kah. Eta kan beda dehnya. Pas nguyup, eta Bray Madinah. Kok mau mendudukna di juru, Bray London. Waduh, kan indah itu teh. Itu akan sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Dan saya tidak merekomendasi ya kita belanja online punten kepada para pengusaha online. Kalau kepaksa silakan beli online. Saya pengen belanja tetap ini bisa di online kan, misalnya ya dengan apa ya, fasilitas gosen ya, fasilitas antar seperti itu. Tapi lebih baik kalau kita datang ke sini ngobrol dengan penjualnya, ada tatap-tatapan dengan penjualnya, ada silaturahim, ada doa di sana. Kalaupun tidak ada doa, ada setan yang pergi dari kehidupan kita. Sekarang setan banyak nggak? Karena hidup kita semuanya online. Setan ngabring. Kalau sedang bertengkar sama suami sama istri sama suami sedang bertengkar, tidur harus bareng atau pisah? Bareng. Harus berhadapan-hadapan atau punggung-punggungan? Berhadapan. Harus ngobrol nggak? Ngobrol. Supaya jangan ada setan ikut ngobrol di dalamnya. Nanti ada setan ikut ningrum kan bahaya. Ya. Kalau setan ikut ningrum, ningrum. Oh, ningrum. Pokoknya kita jangan ikut ningrum aja kepada problem orang lain. Guys, beres. Nah kita ya Bu ya, tinggalkan. Mangga Bu. Estafet aja udah nggak akan kedenger. Estafet aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Ustadz tadi udah kejawab, cuman untuk diperjelas, gimana kalau suami meninggalkan untuk lagi usaha, tapi pingin hijrah, ibadahnya iya, tapi saya perasaan pingin berontak gitu. Apa suami udah nggak mau dunia, apa gimana gitu? Jadi yang saya tanyain, saya mestinya gimana ya? Oke, suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi, kedenger ya. Begini, kalau ada suami pengen hijrah, pengen ninggalin dunia saja, ini harus difahami. Sampaikan pada akangnya salam dari saya, salam hormat dan salam jihad. Kenapa? Kalau saya kerja, sebut saja saya dagang seperti ini. Saya pengen dapat pahala, saya pengen hijrah meninggalkan dunia. Caranya bukan saya tinggalkan usaha saya ini, tapi saya rekayasa usaha saya ini supaya memiliki iklim ibadah di dalamnya, kan itu. Ngocekin kopi pakai bismillah, ritual kopi teh luar biasa. Istri saya belajar itu tentang apa? Barista. Sampai alatnya kucurkeun, teken lalaunan. Ya Robbana, kenapa Umi bikin kopi serius gitu? Lillah. Kopi itu anugerah dari Allah. Kenapa saya harus memperlakukannya asal-asalan? Ya kan? Kopi anugerah bukan? Anugerah Allah. Terus boleh nggak kita ngecek asal-asalan? Allah menciptakan kopi serius, mari kita perlakukan serius. Karena apa? Karena Allah. Ini kerudung buatan siapa? Buatan Allah kan? Buatan Allah. Boleh nggak kita asal-asalan makanya? Nyangeyeng itu para ruku. Pan ayah nutiung nyangeyeng, sok mak dulunya nyangeyeng gitu. Sekarang udah enggak lagi. Teu aya kadang nyangeyeng. Teu naon eta mah model. Tapi ada yang kerudung untuk para ruku teh. Aya untuk para ruku ada. Semua ciptaan Allah harus kita perlakukan dengan baik. Itu rasa syukur kita. Jadi sekarang misalnya dia kerja di perbankan. Kalau kerja di perbankan, keluar mungkin ya karena memang di dalamnya ada riba. Terus bagaimana caranya? Cari kerja yang lain. Manfaatkan tangan. Allah marah kalau tangan tidak bermanfaat. Bukan nyari uang, tapi bekerja sebaik-baiknya. Manfaatkan kaki, pikiran, perasaan.
sebaik-baiknya, ilmu sebaik-baiknya, bukan nyari uang. Uang akan datang dengan sendirinya. Tapi jangan pernah kita tinggalkan tugas kita untuk melakukan semua sungguh-sungguh. Sampaikan, saya juga sudah meninggalkan dunia. Saya sudah tidak berbisnis lagi. Tetapi karena ketika ada orang satu saat terpugu-pugu, saya lagi butuh uang ya buat madrasah. Karena tanggal 20 itu bayaran honor. Saya butuh sekian puluh juta buat honor. Ya Allah, dari mana ini uang? Betul-betul waktu itu saya beres sakit, kurang lebih 2 minggu saya sakit. Artinya saya tidak nyari uang selama 2 minggu. Artinya honor nggak kebayar kan? Karena sekolahnya gratis. Waduh. Saya hanya berdoa saja kepada Allah saat tahajud, ya Allah, anugerahkan rezekimu untuk kami. Karena saya yakin guru-guru di madrasah kami soleh semua. Soleh-soleh insya Allah. Berikan rezekinya. Tiba-tiba dari Kalimantan ada telepon. Ini dengan Pak Haji Dudi ya? Iya. Pak Haji, saya butuh televisi Pak Haji. Kenapa sama saya? Kata orang Pak Haji suka menyiapkan fasilitas, suka menyiapkan televisi. Sahadinya lu dagang TV. Terus butuhnya buat apa? Saya baru selesai bikin hotel. Ada 720 kamar. Sekarang 400 kamar perlu TV. Jadi berapa unit? 400 Pak Haji. TV apa? Berapain? Sekian. Anggarannya berapa? Iseng aja saya nanya. Sekian. Baik. Tunggu saya setengah jam. Saya hubungi teman saya tukang TV kan. Bisa tuh sih. Itu yang di mana? Di Kalimantan. Ya, di Kalimantan lebih murah. Oh ya? Ya sudah. Akhirnya dia beli ke Kalimantan. Dari Kalimantan dibayar sama dia bilang sama saya sudah, saya bilang ke sini. Akhirnya orang ini transfer sama saya. Saya sampaikan harga di Kalimantan seadanya. 20.000 ya sudah saya sampaikan 20.000 per unit. Ya sudah, akhirnya dia transfer sama saya. Saya sudah nawar itu umumnya 30.000. Sekarang saya bayar buat Pak Hadu di 35.000. Berarti lebih 15.000 kan? Dan transfernya sama saya. Terus akhirnya saya bilang ke pedagang yang di sini, udah tuh transfer 35.000. Akhirnya ya udah, ada harga dari sananya 20, kasihin aja 20, saya lebih 15 kan. Terus dari sini transfer lagi ke sana, kirimin barangnya beres. Akhirnya orang ini ngasih bonus ke sini karena jumlahnya banyak, dari sini ngasih bonus juga ke sini. Jadi banyak. 4 bulan orang tuh nyangan duit kan yang bayar guru cukup. Apakah saya ibadah? Memanfaatkan anugerah Allah. Ibu bisa senyum? Senyumlah, itu ibadah. Nanti bapak kalau minta senyum ibu, itu bisa duniawi ini. Pas bapak mau nol ibu, duniawi, ini dunia. Jangan kau sentuh dunia ini. Atau mah, itu bisa. Mah itulah, itu bisa. Mah itu mah. Pas ngoyal pakai alarm, tididit, atau barudak dararatan. Nah itu jadi. Kalau mau total dunia tinggalkan semua, tapi udah nggak boleh, haram hukumnya. Saya sudah meninggalkan dunia. Saya pun minta rezeki selalu kepada Allah. Ya, itu ukuran saja. Dan saya kerjakan sungguh-sungguh. Saya telepon tukang TV-nya, dia sangat sungguh-sungguh. Tukang TV nelfon ke sana juga sangat sungguh-sungguh. Amanat ini dari amanat ulama, padahal dua-duanya Cina. Ini amanat dari ulama, lu didoain macam-macam. Oh siap. Akhirnya betul. Setelah beres TV-nya terpasang semua di hotel. Via hotelnya nelpon lagi, terima kasih Pak Haji Dudi, terima kasih, TV-nya bagus semua, sudah saya lihat, dicek on semua, ini ada sedikit bonus dari saya. Ya menang deh, pan beres teh. Bahagia hidup dengan sungguh-sungguh teh ya. Sampaikan salam saya kepada akangnya. Baik, yang lain tong asa-asa mangga Bu. Cuk sungkan-sungkan wis bebas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri ya tuh. Hari tadi teh udah berdiri. Oh, udah berdiri. Udah Bapak udah berdiri. Gini Pak Ustadz, saya mau nanya bagaimana caranya biar bisa istiqomah gitu dalam ibadah. Soalnya pengalaman saya pribadi ya gitu, sering misalnya mau ibadah, misalnya sholat seueur kagoku pada malan rumah tanggi tah aduh eta teh tos terang urang tapi keugeuh we tah eta kumaha tah carana ngababad anu istilah kagok eta kagok gitu tah. Iya. Tah kitu mah hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka menegakkan dan menjaga baik-baik kesuksesan kita. Bagaimana caranya supaya kita terus konsisten istiqomah ibadah? Kalau saya
ngelihat yang cantik aja ya, yang cantik nu geulis ketingali, nu lucu ketingali. Itu yang saya bayangkan, bukan cantiknya, siksa nerakanya. Waduh, sehingga mau ningali nu geulis teh langsung jurig gitu. Aslina jurig langsung. Terus manehna ngiceupan, alas ya jurig ngiceupan. Paling gitu. Tapi udah konsisten saja, pikiran saya sudah siksa neraka ada keeng atuh. Bu, percaya nggak kalau gogoda kepada Ustadz Edun? Sampai sejauh mana sih godaan Edunnya itu? Sampai Ustadz, tolong dong cariin jodoh buat saya. Boleh. Dia kirim pas fotonya, boleh lah. Ini lebih dari pas foto, dianggap Ustadz bakal kagoda. Lebih dari pas foto. Pokoknya fotonya tepas ya. Sebadan-badan, mending sebadan-badan pakai gamis syar'i. Tidak pakai kostum, kebayang tuh? Aslina Bu. Dan itu bukan 1-2 orang Bu. Ya, Masya Allah. Sampai saya bilang, Bu, jangan yang itu dong fotonya. Aduh maaf Ustadz, jadi yang gimana? Yang lagi mandi, kagok kan sudah orang. Sudah liar. Itu mending kalau kalau sayanya suka. Saya nggak suka. Aslina teresep. Kenapa? Dulu waktu keponakan saya masih remaja-remaja kuliah-kuliah gitu, ada salah satu keponakan saya kuliah di Maranatha. Dia punya teman non muslimah, pakai baju datang ke rumah kami, baju lahak sampai nampak gitu kan. Udah saya lagi duduk, mereka datang rombongan kan, Mang Dudi, aku mau makan di meja makan kosong. Makan semua mereka di meja. Sudah beres gitu, aduh itu ada, saya mual kan, saya ke jamban, ongkek langsung. Ya, what is the meaning of ongkek? Orolo beres, udah saya pikir masuk angin, pergi aja saya. Udah beres. Terus udah 2 minggu datang lagi, tapi bukan gadis yang sama, beda lagi dengan pakaian yang mirip seperti itu. T-shirt, kebayang gak sih? Nggak pakai daleman, terus luhuk lahak. Lucu tuh sih, cek batur mah lucu. Tapi menurut saya enak itu. Ongkek di, oh ini masalahnya. Masalahnya saya dari lulus SD, kelas 5 SD sudah masuk pesantren, sudah tertutup aurat kan? Sudah tidak pernah melihat macam-macam. Terus sekarang bekerja dan lain sebagainya, bergaul dengan yang seperti ini. Kira-kira saya nggak biasa nggak melihat yang aneh-aneh. Udah nggak biasa. Jadi ninggalin gitu teh enak. Bu, tong nu kita tuh ngirim lah. Nu kumaha Ustaz atuh punten Ustaznya abdi teu sopan, sanes teu sopan. Kurang Bu, kurang. Kesel. Itu asli. Dan menghajamannya itu, kalau saya jahat itu saya viralkan dan rudet atau rudet. Dan kebetulan handphone saya kan disadap, jadi saya bikin setting per 5 menit terhapus. 5 menit semua data kehapus, kecuali chatnya. Kalau gambar mah kehapus, gambar video mah seperti itu. Kenapa? Ya keamanan lah, seperti itu. Jadi pas ngelihat, ya Allah ya Rabbi, si ibu iya, saya langsung tek gitu teh antepkeun terhapus aja. Itu 5 menit saya sudah dibuka. Kalau belum dibuka ada terus. Jadi kepaksa, saya termasuk orang yang kalau buka chat pasti langsung dibaca. Mungkin hanya saya, karena memang daripada disadap semuanya kan gitu, lebih baik saya buka, kehapus semuanya. Seperti itu. Nah, jadi kira-kira bisa nggak saya belok konsistensi saya? Ninggalin lucu. Sudah semampai ideal, terus kenal, terus dia menawarkan dirinya mau jadi istri saya. Saya bilang mau dong. Tapi kira-kira di umur segini kalau saya sama dia, kira-kira saya bakal ingat Allah, ingat dia. Ingat dia. Saya tidak akan mencoba nyari-nyari penyakit yang membuat saya lupa kepada Allah. Itu. Dapat uang aja kemarin, dapat tawaran sekian M. Enggak, saya bilang. Kenapa enggak? Mual. Saya nggak mau sibuk untuk urusan MM-an ini. Udah, saya pengen ngurus saya aja sampai ke surga. Insya Allah nggak akan lama lagi, dan uang ini kalau saya terima nggak akan habis. Udah, beres, aman. Udah, saya nunang-nunani. Temen saya yang dapat, liur ayeuna. Karena 2 orang yang dapat. Liur ayeuna, pakai naonnya can beak keneh. Ayo, hakan. Dan keke makan masa piring, kan gitu. Keke, dan dia sekarang tidak menikmati makan karena ada stres. Saya nikmat atuh. Nikmat makan kapan? Nikmat makannya masakan apa? Yang ada saat lapar. Nikmat itu. Baik ya, ini sudah jam 2. Mudah-mudahan.
Ya, jam 12. Ya, itu mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan Allah ridho. Prinsipnya, sukses dunia yang mana? Saat kita ibadah. Ibadah yang sukses yang mana? Ibadah yang terus berzikir. Yang zikir yang sukses yang mana? Yang mampu bersyukur. Yang mampu bersyukur yang sukses yang mana? Yang menjadi karakter kita. Kenapa ibu merendah? Karena Allahu Akbar. Kenapa ibu memuji semua orang? Karena sama Allahu liman hamidah. Allah suka sekali orang yang memuji. Kenapa ibu sayang sama suami? Karena suami ciptaan Allah. Kenapa ibu tidak marah sama suami? Karena suami ciptaan Allah. Kalau saya marah sama suami, saya takut Allah ngegetok saya. Kenapa ibu tidak marah sama anak? Karena anak ciptaan Allah. Kan beres? Itu zikrullah. Terus jadi karakter kita. Dan siapa orang yang berkarakter dari ibadah yang sukses? Tadi pertanyaan terakhir tadi pas itu. Yang konsisten terus dijaga karakteristik akhlak mulianya. Kan gitu ya. Nah, kemudian ada godaan? Ada. Bisa kita tergoda? Bisa. Saya ada godaan? Ada. Tergoda? Bisa. Saya lebih tergoda oleh orang-orang yang memiliki nilai ya daripada Ustaz, ini aku. Padahal dia biasanya tutup aurat syar'i. Ternyata tutup aurat yang syar'i yang mana coba? Tutup aurat yang syar'i yang gimana? Atap dan pintu rumah itu tutup aurat yang syar'i. Artinya wanita nggak kemana-mana. Eta nu syar'i. Dan meskipun ditutup kayak gini, dibayangkan negatif sama saya, bisa tuh? Bisa. Siga nada. Apalah bujalna tilu. Bisa. Ya bujalna didi ngajajar tilu. Bisa kan? Artinya sangat tergantung imajinasi seseorang. Apalagi orang yang mengimajinasinya, membangun image itu seniman, bisa saja. Oh ternyata yang syar'i yang mana? Atap rumah dan pintu rumah itu yang syar'i. Itu ya. Jadi kita jaga itu secara konsisten. Boleh bu, ibu ngaji, boleh mengajilah, tapi tidak bepergian ke tempat lain, bahkan ke mall pun kalau bisa. Pak aku nitip lah, males mah pak, aku jaga aurat pak, papa yang jalan, nanti papa ketemu aurat di jalan kemadinya. Nu penting papa selamat, nu penting mama selamat, kan itu ingernya beres. Ya saya sering dititipi istri saya. Sekarang yang belanja bulanan istri saya. Istri saya untuk rumah. Istri saya relatif di rumah aja. Udah saya belanja bulanan. Paling WhatsApp, "Mi, naon wae?" Anu brodere itu teh. Lanjutkan. Walah eta. Sampai akhirnya saya beli udah opat troli digusurkan masuk mobil udah. Beberapa waktu yang lalu saya bareng sama istri saya belanja. Beres belanja teh udah. Saya masuk pom bensin, indah dong bu. Di pom bensin setelah beres istri saya buka pintu. Pak, uangnya dari Umi pak. Deng. Waduh, uangnya dari Umi, bahagia. Kira-kira 23 liter lah. Ya Allah ya Robi. Umi, ya udah dari Umi. Nuhun, udah beres. Saya nggak menunjukkan rasa gimana, tapi berbunganya hati. Sebab saya sering mendengar istri yang dimintai bensin oleh suaminya. Mah bensin mah, bensin we. Maneh nu make, maneh nu ulin, urang musian bensin teu gawe. Teu bisa. Bosi sorangan, penuhan kadenya. Banyak yang begitu. Saya dengar cerita itu. Ini berbunga nggak sih? Boleh sesekali ibu gitu. Ibu dibonceng ke bapak, isian bensin. Mang pinuhan, trek saleter di abdi artosna. Teu hese meureun. Mundanya motor pan saleter meureun. Seperti itu. Mang 3 liter, tapi ngan saleter pak, saya sana uyup. Kumang bonus kan beres. Saya pernah itu, saya duluan karena saya ngisinya penuh, ngantri kan motor di belakang. Saya bilang, Mang hitung tah sampai paling ujung itu seperhiji 8 motor pinuhan semua, sambungkan jeung nu ieu. Saya maju sedikit terus motor teh gratis. Kenapa? Karena saya membuat mereka menunggu. Kasihan nggak sih? Siapa tahu di menit-menit mereka menunggu ada nyawa yang sedang menunggu dia. Betul? Hati-hati dengan membuat orang lain menunggu. Insya Allah di Bogor juga ya pelayanan cepat ya. Set. Kopi langsung ya warung pulang. Insya Allah dan langsung menikmati. Itu saja. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Mudah-mudahan Allah tuntun kita ke jalan yang benar dan mudah-mudahan tetap istiqomah ya. Istiqomah, jangan tersilaukan oleh dunia lah. Insya Allah dunia nggak ada apa-apanya.
Insya Allah nanti juga kita tinggalin kalau aja. Suami bobogohan deui masalah? Marahin jangan, nggak usah lah dan kege maut kalem, betul. Di pipi suami ada lipstik, ngamuk jangan, jangan, udah hapus aja udah. Mengelapkan ya papa sayang, ini pipi meniliar, maneh ulin wae. Kulku mama dihapusnya, make cipanas ngagolah. Apa? Bukan, kan halus dengan kelembutan. Udah. Papa, masya Allah, tadi pergi sepatu hitam, sekarang pulang selop merah. Kemana sepatu hidung? Si papa, masya Allah. Udah nggak usah perlu dimarah. Ya Allah, jadikan suami saya ahli surga sekarang juga. Papa dolim loh, papa pacaran. Emang dolim, mama didolimi sakit hati, tapi mama nggak mau marah. Karena orang yang dizolimi tidak marah tapi nyesek hatinya, doanya diijabah. Emang rek ngadoakeun naon mama? Moal beja-beja. Atuh mah lah beja-beja. Ieu doana. Aminan. Mudah-mudahan pas Noel, pas maut. Beres? Beres. Nanti teh bobogohan. Jeung nu geulis neng damang. Geulis. Toel eits. Jadi toel lebar. Lucu, eman-eman ya, udah cantik-cantik. Di toel maut. Milih jeng itu, tinggal milih. Jadilah istri yang asik gitu loh, ya. Sing gelis pisan, sing asik, sing enakeun. Saya yakin besok kalau ada perubahan yang baik pada ibu makin asik, saya yakin suami nanya, mama, ini lucu. Dari mana bisa asik gini? Hasil ngaji. Ngaji di mana? Di Bogor. Oh ya, bejakan ke panitia isuk ngaji deui. Tah, itu luar biasa. Kitu hapunten aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.